Hai guys, welcome to my video. Oke, di video kali ini kita belajar tentang gravity location model dalam supply chain management. Model ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas, misalnya gudang atau pabrik yang menjadi penghubung antar sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar. Model ini menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, ongkos-ongkos transportasi diasumsikan naik secara linear sebanding dengan volume yang dipindahkan. Yang kedua, sumber pasokan maupun pasar dapat ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y yang jelas. Dan yang ketiga, pertama kali fasilitas diasumsikan berada di koordinat 0,0. Di sini ada satu contoh soal untuk menentukan gudang mana yang akan kita pilih dengan menggunakan gravity location model. Sebuah perusahaan memiliki 6 cabang pemasaran yang merupakan gudang lokal. Perusahaan ini ingin membangun gudang regional untuk melayani ke 6 gudang lokal tersebut. Seperti dilihat di sini lokasi gudangnya. Nah, dengan pendekatan gravity location model, kita akan tentukan lokasi fasilitas gudang regional tersebut. Kita pindahkan data yang ini ke Excel. Untuk menentukan lokasi gudang tersebut, yang pertama dilakukan adalah dengan mencari jarak antar lokasi, dihitung dengan jarak geometri dari dua lokasi tersebut dengan formula seperti berikut. Jadi yang pertama kita cari adalah DN atau jarak antar lokasi. Oke, untuk mencari jarak, yang pertama dilakukan adalah dengan menentukan titik koordinal awal, yaitu 0. Jadi kita asumsikan X dan Y di sini itu 0. Lalu kita ikutin rumus di sini, DN sama dengan akar dari X min XN pangkat 2 ditambah Y min YN pangkat 2. Akar dalam Excel kita pakai SQRT, lalu buka kurung 2 kali. X nya kita asumsikan 0, kemudian min XN tutup kurung pangkat 2 plus buka kurung Y nya juga kita asumsikan 0, kemudian min YN tutup kurung 2 kali, tutup kurung, lalu pangkat 2 tutup kurung lagi. Oke, kita sudah dapat hasil dari DN nya. Di sini DN nya sudah ketemu, jadi per cabang gudang DN nya adalah sekian. Langkah selanjutnya adalah mencari X0N dan Y0N. Untuk mencari X0N dan Y0N, kita punya rumus di sini, yaitu sum dari CN dikali VN dikali XN per DN, lalu kemudian dibagi dengan total dari CN dikali VN per DN. Yang pertama kita cari adalah X0N nya dulu, dengan cara sama dengan kemudian CN dikali dengan VN, lalu dikali lagi dengan XN, kemudian dibagi dengan DN. Hasilnya segini, dan Y0N nya pun sama caranya, yaitu dengan CN dikali VN dikali dengan YN, kemudian dibagi DN. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan mencari pembaginya. Di sini karena rumusnya sama, jadi kita cari satu kali aja. Tinggal dimasukin CN dikali dengan
Vn kemudian dibagi dengan Dn. Kalau sudah dicari pembaginya, tinggal dicari X dan Y-nya, yaitu dengan X0n dibagi dengan pembagi tadi. Yang Y juga sama caranya. Di sini kita sudah ketemu titik X dan titik Y-nya. Nah, karena titik X dan Y-nya udah ketemu, kita coba percobaan kedua dengan memasukkan titik ini ke dalam Dn. Jadi di Dn sini kita tinggal copy paste tabelnya, kemudian Dn-nya diganti yang 0 tadi dipindah ke X, lalu kemudian yang Yn dipindah ke titik Y. Nah, kita udah ketemu di sini X dan Y-nya berubah jadi sekian. Masih belum sama, tapi kalau belum sama kita cari percobaan selanjutnya, yaitu di copy paste lagi dan kemudian masukkan X dan Y yang tadi ke dalam Dn dengan cara yang sama. Di sini kita udah punya X dan Y dengan titik yang baru, tapi masih belum sama, hampir sama. Y-nya udah sama, X-nya masih kurang dikit. Oke, kita cari ke percobaan keempat. Caranya masih sama, Dn-nya kita ubah. X dan Y-nya udah berubah lagi angkanya. Kalau masih belum sama, kita cari percobaan selanjutnya. Percobaan kelima. Caranya masih sama, Dn-nya diganti dengan titik X dan Y tadi. Lalu kita punya titik X dan Y yang baru. Di sini masih belum sama, hampir sama. Tapi kita coba ke percobaan selanjutnya. Tinggal diganti Dn-nya dengan titik Y dan X tadi. Oke, di sini udah sama. Sama-sama X-nya adalah 4,4 dan Y-nya 6,1. Jadi di sini kita udah punya titik untuk menentukan lokasi gudang tersebut. Nah, kalau udah ketemu X dan Y-nya, kita coba dengan lihat dari grafiknya. Tadi X-nya yaitu 4,4 dan Y-nya 6,1. Di sini dari tabel Xn dan Yn kita buat grafik. Kita gambar dengan grafik di sini. Jadi ini adalah titik-titik gudang lokal dan ini merupakan gudang regional yang akan kita bangun di titik sini. Oke, udah ketemu untuk menentukan gudang regionalnya, yaitu di sekitar area sini. Oke, jadi itu dia caranya untuk menentukan lokasi gudang dalam Gravity Location Model. Thank you for watching, guys.